Dia datang dari jauh bawa hati kosong. Angin laut bisik pelan bilang jangan bingung. Langit biru, ombak senyum sambut beta. Di tanah ini rasa sepi su hilang semua. Langkah pelan di pasir putih. Hati yang dulu letih kini su pulih. Alor su kasih nyaman di dada, bikin beta lupa luka lama. Senyum orang-orang tulus apa adanya. Rasa pulang walau bukan rumah lama. Alor su kasih tenang di hati, macam peluk mama tiap pagi. Di bawah langit dan mentari, beta temukan cinta yang sejati. Nada gitar bunyi dari kejauhan. Anak kampung ketawa penuh harapan. Sore turun warna emas di langit barat. Beta sadar hidup ternyata indah amat. PLH Sekretaris Daerah selaku pembina apel tiba di tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Kamu upacara apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hari Senin 6 Juli 2026 dengan kekuatan jumlah ASN 5.838 orang, yang hadir 4.519 orang, yang tidak hadir 1.319 orang. Keterangan tidak hadir tugas 390 orang, tugas belajar 78 orang, cuti 183 orang, cuti di luar tanggungan negara 2 orang, diperbantukan 5 orang, sakit 126 orang, izin 101 orang, MPP 6 orang, tanpa berita 57 orang, terlambat 71 orang. Yang hadir siap? Siap, kerjakan. Amanat pembina apel. Silakan untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Baik, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, para staf ahli, para asisten, para pimpinan perangkat daerah, ASN yang hadir pada pagi hari ini, saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Pagi.
luar biasa, kompak, solid, bersatu untuk rakyat. Ayo bangun titik, ayo bangun Indonesia. Saya tepuk tangan dulu. Ya, kita terus jaga semangat kerja kita sampai kita bisa mewujudkan NTT yang maju, yang cerdas, sehat, dan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang pertama saya mengajak sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, kumpul bersama dalam rangka melaksanakan tugas. Khususnya pada pagi ini kita melaksanakan apel rutin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya dengar laporan dari pimpinan. Saya terima kasih ada perubahan laporan yang selama ini hanya dilaporkan terlambat. Saya berpikir terlambat itu apa? Iya, ada laporan terlambat. Pengertian terlambat itu adalah mereka itu hadir di sini, tapi waktunya terlambat. Seperti jam 7.30 dia hadir jam 7.32, 35. Itu artinya bahwa sesungguhnya laporan terlambat itu tidak perlu ada. Karena apa? Karena yang bersangkutan tidak hadir dalam apel ini. Yang benar tadi itu saya dengar laporannya adalah tanpa berita atau tidak hadir. Yaitu yang pertama saya mau koreksi. Kemudian ada beberapa catatan dari saya. Pagi ini saya pimpin apel atas perintah Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan perkenalan. Tetapi saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah mengenal saya tidak perlu perkenalkan diri, tetapi saya langsung menyampaikan hal-hal yang penting, khususnya agenda kerja kita pada minggu pagi hari ini, minggu ini. Yang pertama, khususnya pada pimpinan perangkat daerah, bahwa dalam minggu ini ada sidang DPRD, tanggal 7 dan 8 itu ada sidang komisi pembahasan tentang anggaran murni tahun 2027. Untuk itu saya menyampaikan bahwa dalam tanggal-tanggal tersebut seluruh pimpinan perangkat daerah tidak keluar daerah. Saya tidak mengharapkan ada kesan bahwa DPRD dianggap tidak menghargai anggota DPRD pada sidang-sidang komisi itu. Sedangkan yang sudah terlanjur bertugas dan tangani surat tugasnya itu sudah silakan begitu. Sedangkan yang belum seharusnya bisa ditunda atau diwakilkan kepada sekretaris maupun kepala bidang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya semalam dicek oleh Pak Gubernur untuk bisa menjaga situasi inflasi. Jadi mungkin selama ini saya melihat memang kita mengevaluasi inflasi, tapi tindakan-tindakan konkret ini saya melihat belum nampak. Saya permisalkan begini Bapak sekalian, saya beri contoh saja. Kita tahu bahwa setiap musim pada bulan Maret sampai dengan Mei itu terjadi kenaikan harga cabai yang sangat tinggi sekali, melonjak sehingga inflasinya sangat tinggi. Saya mengharapkan seperti ini Dinas Pertanian peka. Jadi pada bulan-bulan November, Desember itu sudah melaksanakan penanaman cabai, sehingga pada bulan-bulan Maret sampai dengan Juni itu sudah dipersiapkan dan stok cabai di pasar itu selalu tersedia. Nah ini karena apa? Saya amati berulang-ulang tetapi tetap juga yang sama. Ini contoh-contoh beberapa juga untuk komoditas yang lain seperti mungkin perikanan, untuk ikan kombong atau ikan kembung itu yang sering terjadi kenaikan harga yang melonjak pada bulan tertentu, itu cepat disikapi dengan bijak, dengan arif. Ya, saya melihat di sini di NTT ini tidak ada namanya pindang. Nah, pindang ini bisa dilatih kepada masyarakat, para nelayan untuk bisa berproduksi di
Nusa Tenggara Timur. Nah, ini contoh-contoh hal-hal kecil yang bisa disikapi ketika kita membaca nilai-nilai inflasi di daerah Nusa Tenggara Timur. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya lagi, saya selaku PLH, tapi jabatan definitifnya adalah sebagai asisten. Nah, asisten ini asisten administrasi. Jadi tiap saat saya selalu mengkoreksi surat-surat yang masuk yang akan ditandatangani oleh Sekda, gubernur maupun wakil gubernur. Ada beberapa catatan yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, penulisan lampiran ada 1 lembar, 2 lembar. Nah, ini kadang-kadang saya juga terganggu dengan kata-kata ini. Ada tulisan lampiran 3 lembar, tapi di dalam isinya tidak tertulis terlampir. Sehingga saya mencari lampiran apa. Nah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika menulis surat itu harus sinkron antara tertulis lampiran dengan yang di dalam isi surat itu sendiri. Yang kedua, dalam lampiran itu ada tertulis 1 lembar, 2 lembar, ada yang dia isi 1 lembar tapi tertulis 1 eksemplar. Nah, pemahaman seperti ini kadang-kadang juga masalah kaprah. Dia hanya 1 lembar tapi tulis 1 eksemplar. Tidak bisa membedakan mana itu lembar, mana itu eksemplar, mana itu jilid, dan segala macamnya. Nah, ini tolong diperhatikan dengan baik. Yang berikutnya lagi, kata-kata awal. Kata-kata awal itu seringkali saya membaca menindaklanjuti. Kata-kata menindaklanjuti itu Bapak Ibu sekalian, itu sesungguhnya adalah digunakan bagi ada perintah dari atasan yang kita harus tidak lanjuti. Jadi misalkan saja Sekda mau menandatangani surat, menindaklanjuti surat daripada staf ini, dinas ini, itu tidak pas. Memperhatikan surat kepala dinas nomor sekian, maka saudara saya begini. Harus diperhatikan etika birokrasi. Jadi tidak semua surat itu menindaklanjuti. Ini kata-kata yang kadang-kadang mengganggu ketika saya mau paraf atau tanda tangan surat-surat daripada perangkat daerah. Gitu. Jadi ketika kita mengkonsepkan surat, kita harus merasakan diri bahwa saya adalah seorang yang akan tanda tangan. Kemudian juga yang berikutnya lagi adalah akhir daripada sebuah surat. Ini juga sering saya dapatkan antara surat gubernur kepada staf itu tidak bisa atas kerjasama yang ucapan terima kasih, tidak bisa, tidak boleh. Jadi kata-kata itu menjadi perhatian. Jadi kalau ada yang namanya kerjasama adalah selevel. Kalau dari staf ke gubernur atas kesediaannya Bapak itu boleh seperti itu. Jadi ini kata-kata akhir tapi masih mengganggu ketika saya mau para surat. Tolong diperhatikan dengan baik, dirasakan dengan baik bagaimana ketika yang tertanggung gubernur itu atas kerjasamanya ini kepada staf, tapi di atas kerjasama itu juga tidak cocok bagi saya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak banyak menyampaikan karena saya juga memang bersiap untuk pimpin apel. Dan ini saja perhatian kita. Saya minta kita sekalian untuk seluruh ASN terus semangat bekerja, walaupun sekarang ini sekdanya belum ada, masih PLH yang ada. Ya, ini saja sampai penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya dan apel dapat dilanjutkan. Saya akhiri. Tadi pada saat tahun saya tidak assalamualaikum ya. Ya, baik. Mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi, apa yang dapat dilanjutkan. Terima kasih. Siap. Gerak. Doa bersama oleh petugas. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karunia-Mu kami dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh karya kami hari ini ke hadirat-Mu sebagai bagian ibadah kami kepadamu. Kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian
kesadaran dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkanlah kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat, dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepadamu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon, pimpinlah kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan, demi keluhuran namamu untuk selama-lamanya. Amin. Sebelum laporan, pasien yang sebelah kiri saya ini adalah mereka yang terlambat. Ada sedikit sampaian dari saya, penyampaian dari saya. Mudah-mudahan terlambat ini hanya sifatnya hanya hari ini saja, ya, minggu lalu saja ya. Ke depan saya harapkan itu jangan terulang lagi. Kalau sudah terulang itu sudah karakter sudah itu. Jadi kesengajaan yang dibuat. Tapi kalau satu kali kemudian minggu depan sudah tidak lagi, artinya itu bisa diperbaiki. Ya, saya harapkan bisa diperbaiki di hari-hari minggu berikutnya. Baik, terima kasih. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor. Apel bersama telah dilaksanakan. Pola selesai. Kembali tempat, bubarkan. Sebarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Baik. Tegak. Baik. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Tanpa penghormatan, baca. Coba barisan yang di depan, yang terlambat, siap, gerak. Lenjang, depan, gerak. Tolong diluruskan. Berhenti, gerak. Diluruskan barisan kanan. Setengah. Lagi, setengah lengan, lenjang kanan, gerak. Merapat ke tengah, merapat tengah. Kiri kanan merapat tengah. 3 gerak. 3 langkah ke kiri, jalan. Pagi luar biasa. Kompak, solid, bersatu rakyat. Petarung yang datang terlambat terus, bagaimana menjadi petarung itu seorang yang disiplin, ya. Disiplin bukan cuma tepat waktu dalam apel, tapi juga dalam semua pekerjaan-pekerjaannya. Pagi dan malam di mana kita terlambat menjadi petarung. Ya, petarung. Apel pagi itu terlambat. Mana? Terlalu hari ini terlambat. Jadi saya minta jangan kami kecil, rahmat. Ada ekonomi sakit. Kalau sakit kasih tahu. Kalau sakit ya kasih tahu dengan apa yang rasa sakit. Sudah cukup dalam dipaksa kami tidak memaksa. Lihat, ya tidak apa. Ada yang apa lagi? Antar anak. Ya. Nah, kalau merasa bahwa antar anak waktu ini
antara anak ini begini apa dilakukan antara anak kemana? Hah? Apa? Tempat penitipan istri mana? Kerja? Hah? Ya misalnya hari sekolah anak masih berapa? Ya kita harus lebih pagi lagi. Lebih pagi antar anak sekolah baru kerja gitu. Jadi tidak terlambat. Kita cuma urus kalau yang terlambat. Ya listrik itu. Ini kita lakukan itu. Bagaimana? Bagaimana kamu mendengarkan kata-kata saya jauh matamu ini baik? Ya, jadi jangan buat kami ini hanya urus yang kecil-kecil. Banyak pekerjaan yang besar harus kami lakukan. Jangan mengganggu hanya dengan apel misalnya baris. Apel kalau kami disebut tidak mau, tapi kami juga tidak bisa membiarkan kalau pelanggaran-pelanggaran itu terjadi terus. Orang lihat ini banyak pegawainya masuk ke dalam. Tidak bagus sebenarnya. Syukuri apa yang kalian miliki. Syukuri. Ada jutaan orang setiap hari berjibaku untuk melamar pekerjaan. S2, S3, sarjana, bahkan semua ini berjibaku untuk mendapatkan pekerjaan. Rela antri berjam-jam, berdesak-desakan, sampai pingsan-pingsan. Ada yang melamar 250 kali, 250 perusahaan, 250 tempat dia melamar, tidak lulus juga. Nah kita sudah dikasih Tuhan pekerjaan, syukuri itu dengan laksanakan kewajiban kita dengan baik. Pagi-pagi bangun Tuhan, terima kasih, saya masih punya pekerjaan. Saya harus berangkat pagi supaya tidak melanggar aturan. Saya bekerja dengan baik. Tanggung jawab saya karena saya dizaji dengan baik Tuhan. Begitu. Kalau orang terlambat, lupa anak dia. Itu berkali-kali bilang. Lupa anak dia. Bahkan pembantu. Betul. Betul. Ini itu sih, kalau pemalas, kalau terlambat. Dia juga kalau terlambat. Anak itu meniru orang tua. Meniru kita. Meniru apa yang meniru. Dia tidak meniru orang tua. Tidak baik. Dengan berbagai alasan itu, tetap saya tidak bisa terima. Saya minta atur waktu ya. Anak berapa jauh perjalanan ini. Kalau anak berkata mau ini apa hujan berapa gitu. Kalau sakit kasih tahu itu apa. Malam sudah tidak merasa enak badan, ya sapor langsung kan semua punya WA-nya pimpinan kan minimal para kabit-kabit kan. Tapi itu mohon maaf saya tidak pagi. Tapi jangan dibuat dua. Ada urusan penting. Maaf, biasa jemput pagi jemput orang tua, mertua datang dari Surabaya untuk ke bandara setelah itu harus ke kantor. Jadi komunikasi itu selalu ada. Jangan masuk bodoh. Berapa ini? Ya, itu yang ini. Ini urus hal-hal yang remeh-temeh sepele-sepele. Mau waktu saya juga capek, tidak mau buang waktu. Om itu melakukan itu di luar dalam waktu dan jadi kalau sampaikan juga teman-teman yang ada di kantor teman satu ruangan ini tadi soal jawab pekerjaan syukur pekerjaan bukan orang dari bersama
penganggur Indonesia pada tumbuh pola budaya yang sedang negerian 150.000 orang itu yang sedang fight berusaha benar. Kita juga syukur agar tidak melakukan doa semua. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya lanjutkan dengan tugas masing-masing. Ingat, katakan saya jangan lagi terlambat. Kalau besok kita kumpulkan lagi yang terlambat, yang lain lagi, bukan yang ada di kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Beta datang dari jauh bawa hati kosong. Angin laut bisik pelan bilang jangan bingung. Langit biru, ombak senyum sambut beta. Di tanah ini rasa sepi su hilang semua. Langkah pelan di pasir putih,